Salam, saudara Tuhan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam program rohani kebenaran yang memerdekakan. Kami percaya setiap Anda, saudaraku, dimanapun Anda berada, mengikuti program rohani, saudara akan pasti lebih diberkati Tuhan. Terutama pada hari ini, bukakan hatimu untuk kita masuk ke dalam tata pujian penyembahan Tuhan. Agar kehidupan kita lebih terpelihara, hidup kita pasti lebih daripada pemenang. Dan juga kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman ini terus menjadi satu tuntunan dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita angkat sekali lagi pujian ini, katakan kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari katakan namanya Yesus, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, di dalam altarnya. Apapun setiap persoalan masalah yang kita hadapi hari ini, percayalah, Tuhan tetap selalu menyertai hidup kita. Mari terus puji Dia, sembah Dia. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Ketika kita masuk dalam tahta sucinya, dan bersama para malaikat yang terus kita menyembah Dia dan puji Dia, ada satu kebesaran kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari saudara, buka hati kita untuk Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Kini saatnya
berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari memuji, angkat tangan kita, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, panggil namanya Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sama-sama kita katakan, kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya. Bersama para malaikat menyembah. Mari puji, panggil namanya Yesus. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Maha Kudus, kita masuk hadiratnya Maha Kudus, kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya, glory bagimu. Kita masuk hadiratnya, kami sembah Engkau Tuhan, glory bagimu. Kita masuk hadiratnya, kami sembah Engkau Tuhan, kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, terpujilah namamu. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan.
Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, panggil namanya dengan kuasa, Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Oh, Maha Kudus. Tuhan Yesus kita baik. Ya Allah kita yang luar biasa. Apapun setiap beban persoalan masalah kita, mungkin kita menempatkan begitu berat persoalan masalah kita. Siapapun manusia tidak akan mengerti apapun masalah kita. Kadang-kadang kita tidak berani untuk berbicara kepada siapapun. Baik itu kepada saudara, teman, orang tua. Tapi hanya satu, ada pribadi Tuhan yang mampu memberikan satu kekuatan bagi hidup kita. Itu nama Yesus. Hari ini saya mengajak kita semua. Apapun setiap persoalan masalah yang kita hadapi hari ini saudara, datanglah pada Yesus. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk memberikan jalan. Jangan pakai akal pikiran manusia kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah kita, iblis pasti akan ambil alih dalam hidup kita. Datanglah pada Yesus dan sujudlah dalam altarnya. Berbicara sujud di altarnya ini adalah kita selalu masuk ke dalam persekutuan Tuhan. Buka hatimu, sembah Dia. Apapun beban masalah kita, hanya Dia yang mengerti setiap persoalan kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuni
ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita sujud di dalam altarnya. Setiap apapun beban masalah kita, kita hanya datang pada Yesus. Jangan kau tutup mata rohanimu untuk Dia hadir di dalam hidupmu. Saudaraku, tidak ada satu pengharapan di luar Yesus. Saya mengajak kita semua hari ini, kita sama-sama datang ke altar Tuhan. Biar hidup kita semuanya diperbaharui, hati kita dibaharui. Pembaruan itu bukanlah dari otoritas dunia. Jangan engkau mengeraskan hatimu. Biarkan Tuhan memperbaharui kita. Masuk dan sujudlah dalam altarnya. Berdirilah di atas tahta pujian. Dan saya percaya, tidak ada tuh kelemahan.
Tidak ada tuh sesuatu hal yang keputusasaan. Saya mengajak kita semua sebagai saudara seiman. Tidak ada tuh manusia yang tidak bersalah. Jangan kesalahan itu menjadi suatu hal pembahasan. Sehingga iblis bisa memakai hidup kita. Kita bisa dipakai sebagai alatnya. Letih, lesu, beban berat datang kepada aku. Itu artinya kita masuk ke dalam altar Tuhan. Datang ke altar Tuhan. Arti datang itu buka hati kita untuk Tuhan. Kalau kita melihat masalah kita. Sampai kapanpun. Semua beban kita. Tidak ada tuh yang disebut ringan. Keringanan dalam setiap beban kita. Karena kita sujud dalam altar Tuhan. Bukakan hatimu. Hiduplah dalam hikmat Tuhan. Bukan hikmat dunia. Bukan hikmat dari manusia. Tapi hikmat Tuhan. Supaya ada satu kekuatan. Ada satu kelegaan. Di dalam hidup kita. Saudaraku. Mari. Jangan kita menuntut satu kesempurnaan kepada manusia. Bagi orang kita sayangi. Baik itu suami, istri atau anak. Kadang-kadang kita belajar karena keadaan. Tapi kita harus tahu, bukan keadaan yang di luar dari firman. Kalau kita keadaan di luar dari firman, iblis bisa pakai siapapun untuk memprovokasi hidup kita. Sehingga kita lupa, kepribadian kita adalah milik Tuhan, bukan manusia. Bukan untuk suami, bukan untuk istri atau anak, milik Tuhan. Saya mengajak ini semua, karena ini menjadi suatu persoalan juga dalam pribadi saya. Setiap masalah apapun, datang ke altar Tuhan. Biarpun sebagai hamba Tuhan. Kita gak lepas tuh dari masalah. Tapi masalah itu bukan menjadi satu mendominasi dalam hidup kita. Sehingga kita stop. Gak ada satu pertumbuhan dalam iman kita. Saya selalu mengatakan bagi kita semua. Tidak ada manusia yang sempurna, yang utuh. Kita bisa jatuh. Tapi jangan sampai tergeletak. Melalui pujian penyembahan ini. Bila ada satu beban yang berat dalam hidup kita. Tidak ada satu manusia seperti Yesus yang mampu untuk membebaskan beban hidup kita. Saya berkata ini kepada saudara yang terkasih. Semakin kita dekat Tuhan, kedagingan itu makin keras, arus daging itu makin keras. Karena iblis tidak suka kita dekat dengan Yesus. Saya hanya bisa menyampaikan pesan firman ini bagi kita. Jangan andalkan kekuatan manusiamu atau kekuatan manusia yang lain. Terkutuklah setiap orang mengandalkan kekuatan manusia atau dirinya sendiri. Makanya firman Tuhan melalui penyembahan pujian ini. Mari kita sujud datang di altarnya. Agar kita memiliki satu kelegaan. Glory Tuhan. Glory Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, amin. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku.
katakan dengan iman kita, Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Saat datang di altarnya. Kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ketika kami datang dalam altar-Mu, sujud menyembah-Mu Tuhan. Setiap kehidupan kami ada satu kelegaan. Biarlah melalui firman-Mu ini, setiap kami yang hidup di dalam hikmat Tuhan, ada satu kekuatan, ada sesuatu kuasa, ada suatu jalan atas masalah kami. Ketika kami mengandalkan hikmat Tuhan dalam hidup kami. Bukan hikmat manusia, bukan hikmat yang ada dalam dunia ini. Tapi hikmat Tuhan yang menuntun kehidupan kami, untuk kehidupan kami selalu ada dalam kuasa Tuhan. Apapun persoalan masalah kami, tidak ada kata yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Pelihara hidup kami Tuhan. Dalam melalui firman ini, jadikan menjadi satu rema, satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Ambil alih kuasa Roh Kudus. Bila firman ini, ada satu kekuatan yang baru. Ada sesuatu hikmat yang baru. Sehingga setiap kami ada dalam Yesus, kami pasti akan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mau pujian penyembahan tadi, ada suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Setiap orang yang ada dalam dan berdiri di atas takhta pujian penyembahan Tuhan, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Ada satu perubahan dalam roh kita. Hari ini bukan hanya masalah pujian penyembahan yang kita angkat di hadapan Tuhan. Tapi ada suatu kebenaran firman yang Dia telah nyatakan kasih kuasanya bagi kita. Biarlah melalui firman ini yang akan kami sampaikan bagi saudara. Yaitu berbicara tentang hikmat Tuhan. Saya percaya orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh ada suatu kuasa. Karena kita butuh hikmat Tuhan. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan yang di tengah serigala yang siap menerkam dalam hidup kita. Kita perlu hikmat Tuhan
Agar setiap langkah dalam kaki kita ada langkah kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Karena Anda perlu menyadari, orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang untuk lebih mengenal Tuhan dan mendengar setiap perkataan Tuhan. Perkataan firman dalam hidupnya. Kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini saya percaya melalui firman Tuhan yang kami sampaikan berbicara tentang hidup dalam hikmat Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Berarti ada hikmat Allah, ada hikmat manusia. Tapi kita selalu hikmat Allah yang selalu melingkupi dalam kehidupan kita. Bukan hikmat manusia. Walaupun hikmat manusia itu ada dalam hikmat dalam hidup kita. Tapi yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan adalah orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Hikmat Allah. Karena setiap kita hidup dalam hikmat Allah. Pertama, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh kuasa. Kedua, kita perlu hikmat Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa dibilang kita mengenal Tuhan dengan benar? Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik dunia. Yang ketiga, ketika kita benar hidup dalam hikmat Tuhan, yang saya perlu sampaikan bagi kita hari ini, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka hari ini kita coba baca Alkitab kita, perikopnya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Saya bacakan bagi kita semua. Perikopnya hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Artinya, berbicara tentang salib bagi orang percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tapi orang yang tidak percaya Yesus itu suatu kebodohan. Makanya kita harus hati-hati. Pakai hikmat Tuhan bukan hikmat manusia. Ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi kita bukan hidup karena hikmat manusia kita. Itu pasti semuanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya hari ini saya menempatkan bagi kita semua. Tempatkanlah hidup kita, orang yang percaya Yesus berdasarkan hikmat Tuhan. Bukan hikmat manusia. Ayat 20. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi ketika kita hidup dalam hikmat manusia, maka setiap pemberitaan Injil itu adalah suatu kebodohan. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan? Karena kita ini berdiri di tengah-tengah sebagai domba Allah di tengah-tengah serigala. Serigala itu buas, pemangsa. Anytime, kapanpun, ketika kita mulai jauh dari hikmat Tuhan, kita akan ditelan, kita akan diterkam. Makanya kita harus hati-hati. Alkitab ini mengingatkan kita, bukan kau memakai hikmat manusia, otoritas manusiamu, tapi pakailah hikmat Allah. Kadang-kala bisa kita tidak menyadari atau tidak sadar-sadar. Ketika kita ada masalah, kita tetap mempertahankan hikmat manusia kita. Bukan memakai hikmat Tuhan. Makanya hari ini, melalui ayat firman ini dikatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah keturunan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Artinya ketika engkau mungkin diperolok, mungkin kau direndahkan, jangan terpancing akan hal demikian.
Memang kadangkala kehidupan kita bisa terpengaruh dengan keadaan, lingkungan. Mungkin orang-orang terdekat bagi kita. Tapi Tuhan berkata, sebodoh-bodohnya kita, sehina-hinanya kita, dunia menilai kita. Tapi bagi Allah tidak ada kata bodoh ketika kau hidup dalam hikmat Tuhan. Biarkan kita dianggap tidak berguna, kita tidak berkualitas. Tapi itu perkataan hikmat manusia, bukan hikmat Allah. Makanya ketika kita hidup dalam hikmat Allah, setiap perkataan dunia itu tidak akan mempengaruhi. Walaupun bisa juga menjadi terpengaruh ketika kita sudah mulai jauh dari persekutuan Tuhan. Pakai hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Kalau hikmat manusia selalu mencari kekurangan manusia itu sendiri. Walaupun kita dijudge, mungkin kita sudah tidak berharga. Mungkin kita sudah diperkatakan bahwa kita gagal. Itu perkataan manusia, bukan Allah. Ketika kau hidup dalam hikmat Allah, perkataan-perkataan yang tidak memberkati kita itu bisa ditahirkan oleh Allah itu sendiri. Hari ini jangan gampang menyerah. Pakai hikmat Tuhan, jangan manusia atau dunia. Supaya kita jangan putus asa, supaya jangan kita depresi, stres. Kalau kita pakai hikmat Tuhan, saya percaya melalui firman ini, melalui program rohani ini, Anda pasti akan dipulihkan. Anda pasti diperbaharui. Mari saudara, kita tidak ada yang kuat. Kita tidak ada yang benar. Tuhanlah yang benar. Kadang-kadang kita menempatkan kita sudah hebat. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok dalam hidup kita. Pakailah hikmat Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan sesuai kehendak Tuhan. Jangan pakai hikmat manusia. Karena Tuhan tidak mengenal setiap apapun yang kita lakukan. Kalau kita memakai hikmat di luar dari Dia. Pegang firman Tuhan ini saudara. Ingat. Walaupun orang mengatakan kau bodoh. Orang mengatakan kau tidak berkualitas. Tapi Tuhan tetap bela kita. Kita uji iman kita. Ketika kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kadang-kala kita bisa lengah. Tapi kelengahan bukan itu yang kita lihat. Tapi kelengahan itu menjadi suatu pembelajaran. Untuk kita mengevaluasi diri kita. Agar kita hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Dan apa yang tidak terpandang dari dunia hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada satu kemegahan manusia yang dikenal oleh Allah. Tuhan tidak suka. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena kita seperti ada tertulis. Barang siapa yang bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini saudara terkasih, berbicara tentang hikmat, ada dua hal. Arti hikmat adalah orang yang bijak, arti hikmat adalah orang yang arif. Itu arti hikmat. Jadi satu kebijakan, satu kearifan bukan karena unsur hikmat manusianya, tapi karena hikmat Tuhannya di dalam hidup kita. Kita belajar dari peristiwa melalui setiap apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bagi jemaat-jemaatnya di Korintus. Hari ini kita melihat bahwa kita butuh hikmat, bukan hikmat dunia. Kita bukan butuh hikmat dari manusia, tapi hikmat dari Tuhan. Kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan? Karena ada tiga hal. Yang pertama, karena kita bagaikan domba-domba yang berbeda, yang berada di tengah-tengah serigala. Jadi kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Karena kita sebagai domba-dombanya Allah berada di tengah-tengah serigala. Berarti kita perlu otoritas kuasa Allah. Kalau engkau hidup dalam hikmat Tuhan, ada kuasa Allah yang selalu melingkupi dalam hidup saudara. Kita lihat ayatnya. Kita lihat Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini perkataan Yesus. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan kita itu seperti ular dan tulus seperti merpati ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan karena sudah firman Tuhan mengatakan kalau kita diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya apa? Kehidupan kita tidak akan pernah putus dari masalah.
Karena kita telah diutus oleh Yesus di tengah-tengah serigala. Serigala ini adalah pemangsa. Dia itu adalah sesuatu hal yang bisa merenggut nyawa kita, hidup kita, supaya kita hidup dalam otoritas hikmat dunia. Makanya hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan? Karena Tuhan telah mengutus kita sebagai domba-dombanya Tuhan di tengah-tengah serigala. Oleh karena itulah pengutusan Allah itu mengingatkan bagi kita supaya kita selalu hidup dalam kuasanya melalui hikmat Tuhan. Ada amin. Ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Jangan saudara berpikir kehidupan kita ini bebas dari masalah. Walaupun saudara baca Alkitab, walaupun saudara terus berdoa, bukan masalah itu berhenti. Karena Alkitab berkata kita telah diutus oleh Yesus seperti domba yang berada di tengah-tengah serigala. Domba itu makanan empuk serigala, saudara. Maka kita tuh makan empuk oleh setan iblis. Makanya hari ini hiduplah dalam hikmat Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan? Bukan hikmat dunia atau hikmat manusia. Karena yang pertama, karena Tuhan telah mengutus kita sebagai dombanya di tengah-tengah serigala. Artinya kita perlu kuasa. Makanya hari ini ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam hikmat Tuhan, kita hidup dalam kuasanya Dia. Karena kita telah diutus oleh Yesus sebagai domba-dombanya yang berada di tengah-tengah serigala. Artinya bahwa setiap kehidupan kita tidak lepas dari yang disebut persoalan atau masalah. Yang kedua, kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan? Yang kedua, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Apa sih yang dimaksud untuk mengenal Tuhan dengan benar? Ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, kita lihat Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Artinya apa? Ketika kita dipenuhi oleh hikmat Tuhan, maka Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita agar kita penuh dengan kuasa. Ketika kita menghadapi setiap persoalan, Tuhan selalu membuka jalan, memberikan kekuatan untuk kita lebih dari pemenang. Itu dasarnya. Kita perlu hikmat dari Tuhan. Karena apa? Setiap orang hidup dalam hikmat Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa hidup kita. Kita bisa stres, depresi. Pokoknya kita dalam diri kita tuh selalu berkata hal-hal yang sifatnya emosional. Gak mau mengampuni. Pokoknya apa yang kau berbuat aku lakukan lebih parah dari apa yang kau lakukan. Jadi orang bilang mata ganti mata. Dalam Yesus tidak ada seperti itu. Kita berserah aja kepada Tuhan. Gak usah kita menunjuk orang lain. Padahal tunjukkan itu lebih banyak dari kita. Makanya kita harus hidup dalam hikmat Tuhan supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar berarti karena Roh Kudus ada di dalam roh kita. Itu saudara. Itu poin yang kedua. Kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan. Yang ketiga. Kenapa kita perlu hikmat dari Tuhan. Yang ketiga. Untuk mengerti kehendak Tuhan itu sendiri. Coba kita melihat Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan adalah orang untuk lebih mengerti tentang kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Mari yang letih lesu dan beban berat datang padaku, aku beri kelegaan. Artinya setiap persoalan masalahmu datang pada Tuhan. Ampunilah musuh. Kata musuh ini bukan berbicara di luar dalam diri kita, keluarga kita, suami, istri, anak kita. Belajar untuk mengampuni. Karena belum tentu pemikiran kita seperti apa yang kita tuduhkan kepada orang yang kita kasihi. Orang yang kita sayangi. Mungkin seperti suami, istri atau anak. Belum tentu. Dan saya berdoa.
Apapun persoalan masalah kita, harus ada satu bukti apa dia bersalah atau tidak. Jangan kita belum lihat setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kita sudah menuduh seolah-olah kita tahu dia tidak baik. Hati-hati saudara. Ketika kau dipenuhi hikmat Tuhan, kau mengerti apa yang Tuhan mau. Orang yang mengerti apa yang Tuhan mau adalah orang. Setiap apapun masalah dalam hidup dia, dia datang pada Yesus, bukan datang pada manusia. Terkutuklah setiap orang mengandalkan kekuatan manusia atau dirinya sendiri. Makanya hari ini, adapun ciri kehidupan umat Tuhan yang hidup dalam hikmat Tuhan itu ada beberapa hal. Ciri yang pertama, hidup mereka dipelihara dan dijaga oleh hikmat. Itu yang orang yang memiliki ciri umat Tuhan yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Dari ciri-ciri orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah yang pertama, hidup mereka dipelihara dan dijaga oleh malaikat. Itu ciri-cirinya. Artinya tetap ada satu kemerdekaan. Ada satu kelegaan karena malaikat Tuhan selalu menjaga hidupnya. Kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Ciri-ciri ya saudara. Yang kedua, jikalau mereka menjunjung hikmat Tuhan. Artinya dia selalu menempatkan hikmat Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup dia. Itu ciri-cirinya. Artinya dia tidak mengandalkan sesuatu kekuatan dunia. Hikmat dunia, hikmat manusia. Dia tidak mau mendengar apa kata-kata manusia. Dia hanya mau mendengar, dia tanya Yesus. Betul gak dia? Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga terakhir. Selalu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan atau dengan hikmat Tuhan. Selalu menjaga hatinya. Kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini adalah tempat Allah, tempat Roh Kudus diam dalam hidup kita. Hati, itu roh kita. Ini adalah wadah, tempat untuk roh Allah, Tuhan diam di dalam hidup kita. Kita menjaga hati kita. Makanya kalau kita sudah rusak hati kita, iblis yang ambil hidup kita. Jaga hatimu. Biarkan Tuhan ada di dalam hatimu. Dia yang berbicara melalui kuasa Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, penuntun dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Kenapa kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan? Berbicara tentang hikmat tadi saya katakan orang yang hidup dalam orang yang bijak. Kehidupannya ada hidup dalam kebijakan. Orang yang hidup dalam hikmat adalah orang yang arif. Orang yang selalu berbuat sesuatu yang tidak ceroboh. Yang tidak terburu-buru. Hari ini saya mengajak kita semua. Kenapa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan? Karena Tuhan telah mengutus kita bagaikan domba yang ada di tengah-tengah serigala. Artinya kita perlu kuasa. Kalau kau hidup dalam hikmat Tuhan, setiap persoalan apapun, ingat saudara, Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu buka jalan, dia adalah sumber pengharapan kita. Kalau kita hidup dalam hikmat Tuhan. Kedua, kenapa kita perlu hidup dalam hikmat Tuhan? Karena orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal. Kata mengenal di sini artinya setiap persoalan masalah dalam hidup kita, kita tetap andalkan firman itu sebagai jalan atas masalah kita. Itu orang yang mengenal. Kalau kau tidak mengenal dia, kau tidak tahu bagaimana pribadinya. Kalau kau tidak mengenal Tuhan dengan persekutuanmu terus dengan Tuhan, kau tidak tahu apa maunya Tuhan. Kadang-kadang perbuatan kita belum tentu apa yang kita buat itu benar di mata Tuhan. Mungkin benar di mata manusia. Mungkin kau disanjung supaya kau jauh dari orang-orang yang kau sayangi. Tapi ketika kau menempatkan kebenaran hikmat itu karena hikmat manusia, maka belum tentu benar di mata Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan? Yang kedua, untuk mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan? Yang ketiga, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Mari saudara, ketika kau mengerti apa yang Tuhan mau, saya percaya tidak ada kata masalah yang membuat kehidupanmu lemah. Saya tidak katakan setiap kita punya masalah kita menggampangkan masalah itu, tidak. Saya juga punya masalah saudara. Tapi persoalan masalah itu saya hanya serahkan aja kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara. Arti berperkara Tuhan yang ambil peranan ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan telah janjikan itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan semua tidak akan pernah sia-sia. Hari ini mari kita sebagai saudara seiman. Pakailah hikmat Tuhan. Jangan kau hidup dalam hikmat manusia. Jangan kau hidup dalam hikmat dunia. Saya percaya melalui firman ini ada satu banyak terobosan-terobosan yang baru dalam hidup saudara. Jangan engkau percaya apapun perkataan manusia. Percayalah apa kata Tuhan. Kalau kau mau tahu tentang orang, kalau mau hidup dalam hikmat Tuhan,
kau tanya pada Tuhan. Benar gak sih suamiku? Benar gak sih istriku? Benar gak sih anakku? Benar gak temanku? Benar gak sih tetanggaku? Saya percaya kehidupanmu tidak akan pernah sia-sia ketika kita hidup dalam hikmat kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Biar melalui sabda firman ini, melalui firman yang mengatakan bahwa kami hidup dalam hikmat-Mu, yang membuat kami agar kehidupan kami tidak tergoncangkan. Hidup dalam hikmat Tuhan adalah karena Kau telah mengutus kami sebagai domba-Mu untuk kami ada dalam serigala. Di tengah-tengah serigala. Di tengah-tengah persoalan. Ketika kami hidup dalam hikmat-Mu, kami percaya kami akan pasti diberi kekuatan selalu ada jalan keluar atas masalah kami. Kami harus hidup dalam hikmat Tuhan. Untuk kami lebih mengenal Tuhan dalam hidup. Ada kuasa. Orang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang yang selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ada otoritas dari Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Yang ketiga, kenapa kami perlu hidup dalam hikmat Tuhan? Agar kami mengenal, mengerti apa yang Tuhan mau. Mungkin kau berkata, Tuhan aku terlalu sabar untuk hidup bersama dia. Mungkin kau berkata sesuatu hal itu sepertinya aku sia-sia untuk mengampuni dia. Tapi saya perlu sampaikan bagi kita semua. Kalau kau hidup dalam hikmat Tuhan, kau akan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan andalkan kekuatan manusiamu, jangan andalkan hikmat manusiamu, hikmat dunia. Andalkanlah kekuatan otoritas Tuhan ketika kau hidup dalam hikmatnya dia. Inilah doa kami, biarlah setiap firman ini menjadi satu tuntunan, menjadi satu jalan, menjadi satu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi anak-anak Tuhan. Kami percaya, setiap bagi anak-anak Tuhan yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipulihkan, mereka diberkati, dan mereka akan selalu Tuhan buka jalan setiap apapun masalah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dengan iman. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.